1 Samuel 16 ayat 13. Kalau sudah ketemu katakan amin. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel. Puji nama Tuhan. Hari ini saya menyampaikan khotbah dengan judul All in One. Nah, semua katakan All in One. Semua dalam satu. All in one, one in all. Nah, itu sama kira-kira. Semua katakan all in one. Oke. Jadi materi komsel kita sepanjang minggu ini judulnya syarat untuk diurapi. Tapi karena saya pikir saya berdoa lagi, ini beda jadi judul saja. Tapi tetap makanannya sama. Oke. Karena kita 1 minggu ini tidak ada komsel youth, kita tidak boleh ketinggalan materi komsel. Semua setuju, amin? Karena materi komsel itu sangat menguatkan ketorang teman-teman. Katong saya bisa alpa dalam mengikuti komsel. Saya harap dari tempat ini atas nama Gembala Sidang dan semua hamba Tuhan, saya harap Anda tidak bolong-bolong ikut komsel. Karena satu kali saja ketinggalan materi, Anda pasti jadi rugi dan pasti jadi tidak kuat menghadapi persoalan. Sedang orang yang rajin ibadah saja, badai hantam saja hampir semaput. Tuh, ada yang sudah semaput malah, apalagi Anda yang jarang-jarang ibadah. Ya saudara, di sepanjang sejarah Alkitab Anda akan menemukan satu prinsip yang sangat mencolok, yaitu dengar baik-baik, orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaannya kebanyakan adalah orang yang terkecil dari keluarga atau suku atau bangsanya. Bahkan orang-orang yang dipilih Allah itu orang-orang yang tidak dianggap atau diremehkan. Saudara, mereka dipilih oleh Tuhan tidak peduli apa latar belakang hidup mereka. Anda akan menemukan fakta ini. Ini benar-benar faktual. Jadi mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa, wah ini sama pastor ya. Mungkin ada di antara Anda yang merasa, oh pastor saya tidak sepintar si A, saya tidak sepintar si B. Oh pastor saya tidak seberuntung si C. Oh pastor saya tidak seberuntung si D. Hanya karena Anda melihat latar belakang dari keluarga tersebut, orang tersebut. Tapi dari tempat ini saudara, Ibu Gembala dan juga kami semua hamba-hamba Tuhan lagi-lagi mengingatkan Anda hari ini. 1 Korintus 1 ayat 27, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amin. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Nah persoalan orang dunia mungkin lihat Anda bodoh, yang ada masalah. Tapi di mata Tuhan saya berharga, di mata Tuhan saya luar biasa. Yang persoalan adalah di mata dunia Anda terlihat bodoh, di mata sendiri terlihat bodoh lah. Ini persoalan. Amin. Jadi kalau orang dunia so anggap ale bodoh balik, memang betul, beta memang betul sudah, beta memang bodoh, memang beta bodoh. Nah ini persoalan gitu. Oke. Nah saudara, orang-orang ini dipilih dan diurapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang hikmat, yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Tujuannya supaya tidak ada kesombongan di muka bumi ini. Kesombongan dihancurkan. Saudara, kemuliaan itu hanya milik Tuhan Allah di sorga. Tidak bisa kita mengambil satu pun, tidak bisa. Semua yang kita miliki, semua yang kita bisa capai, semua karena Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Dan orang-orang yang dianggap dunia bodoh ini dipakai Tuhan tujuannya untuk itu mematahkan kesombongan. Supaya dunia ini tahu tanpa Tuhan Allah kita tidak bisa bikin apa-apa. Supaya tidak ada yang bisa membanggakan diri. Saudara, dalam ibadah minggu kemarin Ibu Gembala sudah mengajarkan contoh 2 tokoh Alkitab yang Tuhan pilih dari latar belakang kaum yang terkecil. Yaitu Saul dan Gideon. Dan dalam pengajaran beliau tentang pengurapan, saudara beliau katakan bahwa betapa pentingnya seseorang berjalan dalam urapan. Sangat penting kita semua berjalan dalam urapan. Gak peduli Anda itu SMA, gak peduli Anda itu kuliah, gak peduli Anda itu hanya tamatan SMP, tamatan SD. Anda kalau berjalan dalam pengurapan, Anda mampu melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa dengan Tuhan. Itu sebabnya Mama katakan pentingnya seseorang itu berjalan dalam pengurapan. Bukan karena dia itu lulusan SMP. Tadi orang-orang bodoh dipakai oleh Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Yang lemah dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang kuat. Jadi kalau seseorang dipilih Tuhan untuk suatu tugas tertentu, dia harus diurapi terlebih dahulu.
Kenapa? Karena ketika seorang percaya dia diurapi, saudara, dia itu ditandai, dia diberi wewenang. Dia ditunjuk dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Sehingga apa dampaknya orang itu diberi kuasa, diberi wewenang, dia diurapi. Apa dampaknya? Orang ini, saudara, dia akan mampu bekerja melebihi karunia dan talenta alamiah yang dia punya. Artinya ini orang dia jadi manusia lain, kata Alkitab dalam terjemahan baru. Orang kalau diurapi dia jadi manusia lain, bukan jin ya. Nah, saudara dengar, tadi saudara baca 1 Samuel 16 ayat 13. Tadi Anda baca kan? Sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Sejak saat Daud diurapi, Roh Tuhan itu ada padanya dan berkuasa atasnya. Hanya dengan satu urapan, saudara, orang itu akan mampu melakukan banyak perkara hebat dengan Tuhan. Satu urapan tapi banyak kuasa. Nah, semua katakan satu urapan banyak kuasa. Saudara pikir Tessa berdiri di sini itu karena dia diurapi. Bukan saya yang pilih dia. Dia sudah diurapi makanya dia berani. Kalau dia nggak diurapi tidak mungkin dia berani naik di sini. Ini pekerjaan Tuhan, men. Bukan daging, kita bukan naik dengan daging. Karena dia sudah diurapi, keberanian ada padanya untuk berkata-kata. Kata-kata yang keluar dari mulutnya juga punya kuasa untuk memotivasi kita. Satu urapan tapi punya banyak kuasa. Yang tadinya penakut jadi berani. Yang tadinya muka kering, muka jadi basah. Agak nyemek-nyemek dikit. Jadi katakan all in one. Pertanyaannya adalah, pastor, saya ini dipilih atau tidak untuk diurapi? Pastor, saya mau diurapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi pertanyaannya, pastor, apakah saya dipilih? Karena hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang diurapi untuk pekerjaan Tuhan. Itu pertanyaannya kan yang saudara mau tanya. Lalu pastor, kalau dia ini berhasil, beta ini sebenarnya dipilih kasih. Lah katong sama-sama melayani Tuhan. Dia sih melayani Tuhan, beta melayani Tuhan. Beta pun nilai anjlok, dia pun nilai bagus. There is something wrong. Lalu pertama beta kan diurapi, pastor beta berjalan dalam pengurapan. Lah dia yang diurapi dia nilai bagus. Aduh, ini ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Coba pinggir kanan, ada yang tidak beres. Jadi pertanyaannya adalah saya dipilih atau tidak? 1 Petrus 2 ayat 9. Kabar baiknya adalah semua kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini dipilih. Kita ini orang-orang terpilih, saudara. Leviat Ministry, Anda itu orang-orang pilihan Tuhan. Jadi jangan ada, saya hanya dia yang dipilih, jadi dia yang diurapi. Hanya dia yang boleh berjalan dalam pengurapan. Enggak. Semua kita dipilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Itu dia. Dan karena pekerjaan Tuhan ini besar dan dampaknya besar, hanya pengurapan lah yang memampukan kita untuk mengeksekusi itu. Kalau ngomong tentang proyek Tuhan, itu bukan proyek kecil, teman-teman. Proyek Tuhan itu proyek besar. Dan dampaknya itu dia global. Nggak ada proyek Tuhan punya dampak itu cuma nggak ada besar. Anda satu keluarga, Anda diselamatkan Tuhan. Saya percaya besok, tahun depan, lusa dan lain sebagainya satu keluarga akan dimenangkan. Itu dia. Saya nggak percaya kalau 10 tahun Anda ikut Tuhan hanya Anda seorang diri yang diselamatkan. Saya nggak percaya. Karena di gereja ini ya faktanya seperti begitu. Istri duluan, akhirnya suami, akhirnya anak-anak ikut. Sama Anda duluan, akhirnya orang tua datang. Ya seperti itulah. Karena pekerjaan Tuhan itu dia punya dampaknya besar. Anda harus diurapi. Tanpa urapan Anda gak bisa berdampak. Jadi kabar baiknya kita ini dipilih. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah. Itu dia. Kamulah bangsa yang terpilih. 1 Korintus 1 ayat 27 tadi ada kata dipilih untuk. 1 Korintus 2 ayat 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi yang dipilih Tuhan untuk. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk. Semua katakan dipilih untuk. Nah, Anda perhatikan kata yang mengandung kepentingan ini. Untuk. Dan karena tujuan kepentingan kerajaan Allah, orang itu harus dipersiapkan khusus. Katakan saya khusus. Saya dipersiapkan khusus. Yes.
Karena tujuannya untuk kepentingan kerajaan Allah, orang ini harus dipersiapkan khusus. Sebelum dia diurapi dan masuk dalam tugas yang Tuhan kasih buat dia harus dulu dipersiapkan. Dan persiapan ini tidak mudah untuk dilalui. Tapi saya percaya Levi Youth Ministry pasti bisa. Pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Daud. Katakan Daud. Nah dengerin ya, dengar ini. Untuk melakukan tujuan Tuhan, kita nggak bisa ada di level maintenance. Di sini sudah sering kali sama Tuhan bilang Akang, Bapak Gembala, itu dari pengajaran Bapak Gembala. Kita nggak bisa ada di level mediocre. Semua katakan mediocre. Kita nggak bisa ada di level tengah, midest, apalagi lowest. Nggak bisa. Semua harus ada di level highest. Semua bilang highest? Yes. Karena faktanya adalah orang-orang yang berpengaruh dan punya power terhadap sebuah komunitas hanyalah orang-orang yang ada di level atas. Kepala, pemimpin, punya uang, punya kekuasaan tertentu. Hanya orang-orang ini yang mampu memberi pengaruh. Dan selama Daud hanya orang biasa yang menjaga kambing domba, Daud tidak akan mengalahkan Goliat. Selama Daud hanya pekerjaannya jaga kambing domba, Daud tidak mungkin mengalahkan Goliat. Anda lihat perbuatan hebat pertama yang Daud lakukan setelah dia diurapi menjadi raja atas Israel adalah melumpuhkan kemustahilan. Perbuatan gagah perkasa yang pertama Daud lakukan setelah dia diurapi adalah dia membunuh, dia mengalahkan, dia melumpuhkan kemustahilan. Goliat lambang kemustahilan. Goliat lambang kesusahan. Goliat itu lambang kesulitan, nggak mungkin, mustahil. Goliat itu lambang masalah besar. Tapi Daud dengan urapan Tuhan, dia mampu menerobos, mengalahkan dan melumpuhkan itu kemustahilan. Saudara, saya punya pertanyaan buat Anda. Anda mau dapat urapan seperti Daud? Yes. Siapa yang gak mau? Saya mau. Tuh. Kalau Daud tidak diurapi, selama Daud tidak diurapi, dia cuma tugasnya jaga kambing domba aja. Tapi lihat, sejak Daud mengalahkan Goliat, waduh, putri-putri putri-putri Yerusalem mulai bilang apa? Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan, Daud langsung viral. Bilang Daud viral. Hanya karena diurapi. Sejak saat itu roh Tuhan ada padanya. Sejak saat itu. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana seorang diurapi? Bagaimana seseorang diurapi? Kita akan belajar dari Daud. Saudara dengar baik. Setelah saya membaca kisah ini saudara, ternyata ada dua hal yang harus Tuhan lakukan di dalam hidupnya Daud. Sebagai syarat seseorang diurapi. Satu urapan tapi punya banyak kuasa. Berdampak ke banyak area. Tapi dia harus melakukan dua syarat. Berdasarkan teks bacaan kita. Kalau Anda mau diurapi, saudara, berikan hidupmu untuk Tuhan, pakai. Pastor, saya mau dipakai Tuhan. Di dunia sekuler saya mau dipakai Tuhan. Anda akan diurapi. Kalau Anda gak mau dipakai Tuhan. Saudara, setiap kali saya pelayanan pribadi orang, saya selalu ngomong sama orang itu. Wahyu 3:20. Lihatlah, aku berdiri dan mengetok. Jika ada orang yang membukakan pintu bagiku, aku akan masuk fellowship dengan dia. Saya bilang buat dia, terlalu lama Yesus mengetuk pintu hatimu, kamu gak mau buka. Terlalu lama. Anda tuh dipilih oleh Tuhan saudara sejak dalam kandungan ibumu. Anda ditenun dengan tujuan. Anda ditenun dengan tujuan dalam kandungan ibumu. Tujuannya supaya lewat semua aspek yang engkau lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Bawa jiwa buat Tuhan. Itu menarik banyak jiwa buat Tuhan. Itu saja tujuannya. Persoalannya banyaknya dalam perjalanan hidup ini banyak hal. Banyak hal. Sehingga membuat Anda kira tidak menyadari bahwa Anda tuh dipilih Tuhan. Jadi Anda mau diurapi, berikan hidupmu untuk Tuhan pakai.
Terserah deh Tuhan mau lakuin apa atas hidup saya mau taat Tuhan. Itu saja. Dan inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup Daud sebagai syarat seseorang diurapi. Anda mau terima pengurapan teman-teman, kalau Anda mau berjalan dalam pengurapan supaya Anda berhasil di dunia sekuler dan juga dunia pelayanan, Anda harus menjadi orang yang diurapi. Bilang samping kiri kanan, kamu harus diurapi. Jadi kalau Anda mau diurapi, syarat yang pertama, Anda harus dikuduskan. Daud syarat yang pertama, supaya dia dapat diurapan adalah dia harus dikuduskan oleh Tuhan. Harus dikuduskan. Semua katakan dikuduskan. Dikuduskan. Karena ini harus dikuduskan berarti tadinya kita kotor, najis. Tapi Tuhan membersihkan kita. Kita harus dikuduskan dulu. Saudara, dulu waktu beta SMA yang di sini, beta SMA di Jawa. Dulu itu sekarang semester ya. Dulu zaman beta, kakak Usi, Pastor Anas, Pastor Ana, Pastor Ewin, kakak C. Katong masih pakai catur bulan. 1 cau berapa bulan? Ini dia persoalan. Persoalan di sini. 1 cau berapa bulan? Salah, 4. 1 cau 4 bulan. Catur bulan. Jadi beta ini kan kerusuhan tahun 2000 langsung Bapak kirim keluar. Kata beta adik-adik. Saudara, puji Tuhan Yesus karena dari SMP sudah biasa dengan peringkat. Waktu sampai di sana di SMA, beta ini ceritanya terlambat 2 bulan, sabar. 1 cau berapa bulan? 4. Beta masuk terlambat 2 bulan. Berarti sisa belajar 2 bulan. Kelas 1 SMA. Rapotan pertama catur bulan 1 tuh. Kelas 1 SMA cau 1 rapotan. Beta nilai merah semua. Merah. Beta seumur-umur hidup di muka bumi ini. Beta sem pernah ada nilai merah, jangankan merah. 7 pun seng ada di rapot. Tapi itu hari bersejarah. Dalam beta punya kehidupan. Oke, beta sih bisa begini. Karena memang faktanya katong diberkati Tuhan. Cau 2, gas, fruit. Langsung melesat naik. Ranking 2. Jadi beta minta mau 1 kelas aja. Katong 2 satu bangku. Ranking 2. Dari kelas 1, catur bulan 2 tuh beta naik dari ranking 2. Beta naik kelas ke kelas 2 dari ranking 1. Selama kelas 2 tuh cau 1, 2, 3 beta naik dari ranking 1. Naik terus dari ranking 1. Beta saya pernah mau kasih beta contekan 4 orang. Di pinjam mau nyile. Pakai bahasa Jawa ya. Lihat nyile lo, PR-mu nyile tuh pinjem. Biasa gitu kan. Kan dulu kan katong kalau kerja PR kerja di rumah, namanya saja pekerjaan rumah. Tapi akan jadi PR pekerjaan rekolah. Cakar ya kan, datang masuk pagi-pagi sekali dengan tujuan untuk nyalin ya. Lihat PR-mu bisa pernah kasih. Saudara, dari beta kelas 1 catur bulan 2 itu sampai beta kelas 2 seng ada orang berteman dengan beta. Seng ada orang berteman dengan beta. Beta bilang kamu kawaja tuh. Kawaja saya mau kasih contoh ke orang, seng ada orang berteman dengan kamu di sekolah. Itu betul? Ya sama lah katong. Jangan bergaul, jangan bergaul sama lady, jangan bergaul. Medit. Tahu medit? Pelit. Kau aja. Joy, jangan main sama lady, medit. Aduh, beta hati paling sakit tuh. Dia bilang beta pelit tuh. Cuma karena ini, beta sem peduli. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Beta sem peduli. Terserah dia mau bilang beta apa, terserah mau jauhi beta. Saudara dari kelas 1 sampai kelas 3 beta teman cuma 1. Dia putih Cina Surabaya. Katondo kalau bajala mau gandeng kayak santang, kayak lala dalam santang. Saudara, ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk memilih raja berikut, Daud sama sekali tidak masuk perhitungan. Di mata ayahnya, saya sudah pernah bilang kan, di mata ayahnya, di mata saudara-saudaranya Daud gak masuk hitungan, tapi di mata Tuhan Anda itu penting. Karena Anda orang pilihan, cari dia. Saya pilih dia, jadi Samuel kamu harus cari dia.
Saudara, dia putra bungsu yang gak penting dan gak sepopuler kakak-kakaknya yang kekar. Dan emang petarung. Daud muda sekali, dia kemerah-merahan. Saudara, Daud itu kemerah-merahan, matanya indah. Daud badannya tuh bukan badan. Daud badan kayak Anton apa? Tapi Daud punya kakak-kakak yang lain, kekar, gagah. Mereka terkenal, orang kalau badan itu wah populer ya kan, disukai, digandrungi cewek-cewek. Daud gak terkenal, dia gak penting saudara, dia gak populer. Dia punya pekerjaan selalu di belakang rumah. Nah siapa sini yang sering bermain di belakang rumah? Hari-hari di belakang rumah, kandang ayam saja. Dia menggembalakan domba. Saudara, hanya dia dengan dia punya domba gembalaan. Namun tahukah Anda, ternyata itulah cara Tuhan memisahkan Daud dari dunianya. Itulah cara Tuhan memisahkan Daud dari dia punya kakak-kakak. Kalau saya jadi Daud, kambing domba saya segala hari saya urus kambing, urus domba segala hari. Dia sendiri yang diurus, yang ada sepupu-sepupu. Yang ada sepupu-sepupu, yang ada pembantu lah bilang kata nanti saya bagi yang cuci dia, domba itu nanti beta yang kasih makan. Hanya Daud sendiri. Kakak-kakaknya semua petarung. Daud mungkin pernah berpikir, sepertinya saya nih kok dispesialkan ya, dalam tanda kutip, saya kok gak sepenting ini sampai saya disuruh hanya menggembalakan domba. Saya diasingkan, kok saya begini ya, kok sendiri, saya seperti sendiri. Mungkin Daud berpikir seperti begitu. Tapi inilah yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga Tuhan Allah gak mau Daud serupa dengan dunia ini. Itu saudara hebatnya Tuhan tuh itu. Ini cara Tuhan mengurapi Daud, yaitu Tuhan menguduskan dan mengkhususkan Daud terlebih dahulu. Saudara ingat baik-baik Bapak Gembala ajar ketong. Kudus artinya dipisahkan dari dan dikhususkan untuk. Kudus artinya Anda dipisahkan dari sesuatu yang bisa membuat Anda tercemar dan Anda dikhususkan untuk satu tujuan tertentu, yaitu tujuan Tuhan. Karena Allah kita yang punya proyek ini adalah Allah yang kudus, dia gak mau kita tuh tercemar. Dia gak mau sepasukan itu hidup itu benar dan kudus. Jadi kudus adalah dipisahkan dari, dikhususkan untuk. Itu kudus. Daud dipisahkan dari, sehingga Daud tidak hidup tercemar. Kalau dalam istilah lain, mungkin kita sebut orang-orang yang dikhususkan itu kita sebut dengan konsekrasi. Konsekrasi itu sesuatu yang dikhususkan untuk maksud tertentu. Sesuatu yang dikhususkan untuk tujuan tertentu. Itu konsekrasi. Nah teman-teman, saya nggak tahu Anda mungkin sekarang sedang di posisi yang sama seperti Daud mengalami konsekrasi. Konsekrasi itu nggak enak teman-teman. Seperti Anda sendiri diasingkan, dikhususkan. Sepertinya Anda dijauhi karena Anda ada di gereja pertobatan. Sepertinya Anda tidak disukai hanya karena Anda tidak kompromi dengan dosa. Yang kayak tadi saya bilang, dijauhi. Hanya karena Anda sangat vokal dalam kebenaran. Artinya, jangan maki. Kalau teman-teman sudah mulai maki, Anda bilang, isi pemulut tuh. Nggak ada teman suka bergaul sama Anda kayak gini, percaya deh. Ada. Jangan berkuliah dia, apa sedikit larang. Hanya karena Anda sangat vokal dalam kebenaran, hanya karena Anda hidup benar, Anda sepertinya mengalami konsekrasi. Seperti saya tadi. Sepertinya gak ada orang mau berteman dengan saya hanya karena saya melakukan kebenaran. Saudara, itu saya sedang dikhususkan oleh Tuhan. Dikhususkan, semua katakan dikhususkan. Konsekrasi itu gak enak. Gak enak. Siapa mau dijauhi? Siapa mau hidup sebatang kara? Sudah sebatang kara lagi. Siapa mau hidup kayak gitu? Gak ada orang mau dijauhi kayak gitu. Nah di sini anak-anak remaja-remaja pun persoalan tuh begitu. Pastor dia cerita beta. Hei cerita sih lalu. Dia bilang kata jam bermainin dia bodoh.
Lalu barang dia bilang, baru kata, Jesse bermainin dia bodoh Jesse bermainin dia, pastor semua, tuh jadinya bermainin beta pastor. Nah ini fenomena-fenomena ini bukan berlangsung hanya di dunia remaja, lansia pun ada. Kayak anak-anak saja. Saudara, orang dijauhi itu gak enak teman-teman. Itu rasanya tuh perih sekali. Tapi memang kadang kita perlu ada dalam situasi ini. I'm not okay, but it's okay. Kadang-kadang saudara, kalau kita lagi dalam keadaan sangat sakit, orang tanya buat kita, are you okay? I'm okay. I'm okay. Yes, kadang kita harus ada dalam situasi begini. I am not okay, but it's okay. Betul, beta paling sakit itu dijauhi, diginikan. Beta bilang kebenaran loh, tapi beta dibenci. Beta dijauhi, sakit loh. Beta mengasihi saya tulus loh. But it's okay. Seng papa, selama yang beta lakukan itu kebenaran, seng masalah. Nanti waktu yang menyembuhkan luka ini. Saudara, ini melatih mentalmu. Bila samping kiri kanan itu latih saya mental. Kehilangan teman dan komunitas yang salah, Tuhan akan gantikan dengan teman-teman yang rohani, yang bisa berdoa untukmu, saling mendoakan, saling sharing firman Tuhan, saling menguatkan. Itu dia. Jadi jangan takut kehilangan teman. It's okay. Bilang depan belakang, it's okay, it's okay. Oh, kemeng grace. Saudara, sehari-hari Anda hanya fokus kepada pekerjaan, karir, pendidikan, fokus hanya untuk setia beribadahkan Tuhan, tidak pernah ataupun jarang menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Atau Anda mungkin sedang dikucilkan, dihindari, diasingkan di tempat pekerjaan karena kebenaran. Tiap kali kau bercanda-bercanda kotor, Anda gak nimbrung. Dengar baik, tidak ada yang salah dengan hal itu. Memang dunia membenci Anda karena memang dari dulunya dunia membenci Yesus. Dunia ini membenci kebenaran. Anda hidup benar, dunia membenci Anda. Jadi sudah harus siap dengan hal itu. Gak populer, gak masalah. Gak dikenal sama orang, gak masalah. Yang penting Tuhan kenal kamu. Jangan waktu di last Tuhan bilang, siapa? Berangkat dan surat-surat. Aku tidak pernah mengenal engkau. Amin. Lebih baik gak populer, gak ada masalah. Yang penting saya dikenal Tuhan. Tadi beta di lobi itu panggil beta, pastor dengar sound. Beta keluar dengar sound. Ada satu nona di bawah, Pastor Lady. Iya. Beta bilang, Tuhan tolong beta dalam nama Yesus. Artinya beta bilang, iya nih kan beta harus tahu nama. Tapi beta Tuhan beta kenal dia di mana dalam nama Yesus Tuhan. Beta sampai dengar lagu beta Tuhan beta ketemu dia di mana, dia nama siapa Tuhan di antara semua anak ini dalam nama. Sampai naik di mimbar ini beta sontorin nama. Saudara, gak penting kita gak dikenal orang. Yang paling penting Tuhan mengenal kita pada akhirnya. Anda tahu istilah FOMO? Fear of missing out. Ini fenomena di kalangan sekarang. Dia berjalan seirama dengan sosial media, dengan gadget. Saudara, FOMO ini, fear of missing out, ini dia punya akronim ya. Dia punya akronimnya ya seperti dia tuh takut ketinggalan, takut kehilangan yang menyebabkan orang itu menyesuaikan diri dengan dunia. Takut ketinggalan tren. Karena semua orang suka pakai baju basah-basar, jadi beta juga harus pakai baju basah-basar. Karena semua orang harus pakai kaki botol, beta pakai kaki botol manci. Karena semua orang suka pakai celana lebar, beta tidak boleh ketinggalan tren dong, harus pakai celana lebar. Karena semua orang suka pakai celana torobe, beta sama pakai celana sekalian. Supaya beta lebih tren dari dong, beta bikin tren baru, ya kan? Itu saja. Saudara, serius, beta bilang ini, beta berdiri sini, beta bilang ini. Beta sangat setengah mati pertama kali beta datang di sini di Ambon dan harus hidup di sini karena ancaman dari bokap. Bale, mau bale kasing? Bale putus sama uang. Bale jawab apa? Bale.
Saudara, sampai sini. Katong biasa di Jawa makan apa saada. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, apa saada. Di sini sampai jam 2 nasi kuning bagadang. Jam 3, jam 4, jam nasi padang. Hanya 2 ini. Di Jawa semua hal ada. Beta sampai di sini. Semua beta pun sepupu-sepupu bilang, aduh kamu kampungan banget sih Let. Kamu tinggal di Ambon, ya ampun. Norak banget. Kenapa dong bilang beta norak? Beta akhirnya ketinggalan semua band-band rohani yang beta tuh waktu tahun, beta tuh semua band rohani itu beta punya semua. Sekarang beta cuma tahu JPCC. Dan beta bukan orang yang genre rock. That's why kalau beta main drum, beta paling bergumul kalau I don't like it so much. Beta sih suka. Jadi beta paling bergumul, beta ketinggalan gitu. Beta bilang, aduh Tuhan, paling, lu kok ketong dari Ambon juga. Daripada ketong ketinggalan tren ini. Ah, lihat. Tuhan bilang, saya di sini, saya pun panggilan di sini. Mau ketinggalan tren kah, saya ketinggalan tren kah, tado tanpa. Itu dia. Maksudnya pokoknya saya mau ketinggalan tren, Blackpink. Konsep. Biar beta dari lubang batu lagi, biar beta tinggal tanah nahu lagi. Bajang banget. Blackpink. Biar tinggal tanah nahu lagi. Bapak dan mama bakabong, Blackpink. Pokoknya saya boleh ketinggalan. Artis Korea siapa Sumati, Hika, Hyun Bin kah siapa barang tuh. Sumati. Senakan beta sing ada. Aduh. Saudara, takut ketinggalan pamor, takut ketinggalan tren, saudara. Ini menyebabkan anak muda, orang percaya, anak-anak Tuhan akhirnya menyesuaikan diri dengan dunia. Jadi duniawi akhirnya. Karena gak mau ketinggalan zaman, ketinggalan tren. Dibilang kolot, dibilang kampungan, dibilang katro, ndeso. FOMO ini membuat kita fokus kepada apa yang di luar. Saudara, orang yang sering FOMO ini cenderung sering mengecek feed media sosial teman dan keluarga. Agar tidak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mungkin dosen tidur 24 jam. Don't cek terus. Apa yang terjadi. Stalking. Nah itu dia. Akan pembahas atau nanti 2024 akan bahasa lain. FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa terisolasi. Yang rasa sendiri, sebatang kara di muka bumi ini. Yang rasa kesepian. Saudara, kesepian itu bukan hanya seorang diri. Anda dalam lingkungan banyak orang, tapi Anda dulu TGP di ujung-ujung sini. Punya pandangan negatif terhadap diri sendiri. Suka mencintai diri sendiri. Ini FOMO terjadi pada orang-orang seperti begini. Dan FOMO berdampak sangat negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan seseorang. Guys, dengar baik-baik. Jangan jadi FOMO. Kamu tidak boleh takut ketinggalan. Kamu harus takut Tuhan. Kamu itu dikhususkan. Tuhan tidak mau kamu tercemar dengan sosial media. Ngapain sih Anda ini? Sosial media untuk apa coba? Saudara berjam-jam, berhari-hari dari pagi sampai malam untuk stalking orang. Ini dia posting apa ya? Kayaknya dia ada sindir beta nih ini. Huruf A ini A besar. Ini sindir beta fix. Ya Tuhan baik. Belasang pinggir kanan. Berhenti bi. Orang pakai sosial media untuk kepentingan yang positif. Untuk usaha Anda. Itu sangat positif. Ini pakai stalking bagaimana sih? Anda balik kepada HP zaman dulu saja pakai antena tuh. Daripada menyalahgunakan sosial media. Jadi jangan jadi FOMO. Bila samping kiri kanan jangan jadi FOMO. Saudara, semua ada dalam rencana Tuhan. Saudara, mungkin ini cara Tuhan ya. Untuk menguduskan Anda dengan tujuan mempersiapkan Anda. Untuk Anda dinobatkan. Anda diurapi. Jadi kalau sekarang sedang, Tuhan gak apa-apa. It's okay. Gak apa-apa saya menghadapi situasi ini. Saya dikucilkan hanya karena kebenaran. Saya gak disukai hanya karena saya benar di kantor. Saya gak kompromi dengan pelanggaran di kantor. Gak apa-apa Tuhan. Saya tahu saya ini dikhususkan oleh Tuhan. Saya tahu saya mau naik level. Saya mau dinobatkan untuk naik level lagi. Saya mau diurapi untuk naik level lagi dalam saya punya pekerjaan, usaha, pendidikan dan lain-lain. Meskipun konsekrasi mungkin tidak menyenangkan, saya mau bilang tetap bertahan saja. Karena Anda sudah dekat dengan pengurapan yang Anda ada terima untuk naik level. Sudah saatnya tidak terduga. Sebagaimana Daud tidak pernah berharap untuk menjadi raja. Tapi pilihan Tuhan jatuh kepada orang yang dikhususkan yaitu Daud.
Di saat yang tidak terduga itu juga Tuhan juga akan memilih, akan mengurapi engkau. Tidak terduga. Berkat itu kalau katong sudah tahu, bukan kejutan. Tuhan selalu bekerja dengan cara-cara yang hebat untuk mengejutkan anak-anaknya bahwa ini loh, aku lebih dari cukup, aku lebih dari mampu, aku lebih dari bisa untuk engkau. Yang kedua, kalau orang mau diurapi saudara, yang pertama dia harus dikuduskan. Kalau Anda mau berjalan dalam pengurapan, Anda harus dilatih. Memberi diri untuk Tuhan kuduskan dan memberi diri untuk Tuhan latih. Apa yang dilatih? Karakter kita dilatih. Saudara, pengurapan Roh Kudus terjadi harus ada pelatihan. Semua katakan karakter. Karakter. Pengurapan Roh Kudus terjadi harus ada dulu pelatihan. Dan tempat untuk melatih orang-orang yang akan diurapi, itu Tuhan sebut tempat rahasia. Di mana Tuhan akan bertemu dengan orang-orang yang dekat dengannya di tempat itu. Saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk melatih orang-orang yang dia pilih sebelum dia mengurapinya. Dan hadirat Tuhan adalah tempat rahasia yang Tuhan sudah khususkan untuk orang-orang yang dia pilih. Semua katakan hadirat. Yes, hadirat. Hadirat itu tempat di mana kita dilatih. Saya pernah bahas di sini tentang panggung dan mesbah kan? Perbedaan antara panggung dan mesbah. Saudara, di mesbah, di hadirat Tuhan, we are nothing. Di panggung ini, we are something, tapi kita masuk ke dalam mesbah, di hadirat Tuhan, nothing. Kita gak ada apa-apanya saudara. Hadirat Tuhan itu tempat untuk melatih karakter yang luar biasa. Hadirat Tuhan. Saudara, waktu Anda tidak bisa pukul orang di kantor karena orang fitnah Anda atau orang berbuat jahat terhadap Anda gak bisa pukul mereka. Anda hanya bisa menangis di hadirat Tuhan. Disitulah Tuhan beta paling sakit. Tuhan beta paling sakit Tuhan. Beta paling sakit Tuhan. Anda kecewa dengan orang, Anda tidak bisa balas dia. Hadirat Tuhan tanda. Tempat Anda itu dilatih karakternya. Anda menangis di situ. Tuhan tahu beta paling marah Tuhan. Tuhan tahu beta paling marah. Hadirat Tuhan. Dan ketika Daud tersembunyi dari dunia, dia menggembalakan domba, dia mencari Tuhan dalam hadiratnya, dia menyembah Tuhan. Makanya saudara lihat ada banyak syair yang Daud tulis sebagai nyanyian di kitab Mazmur. Itu hasil dari dia dilatih oleh Tuhan di tempat rahasia, yaitu di hadirat Tuhan. Saudara, di hadirat Tuhan itu orang mampu bikin apa saja. Bulan Januari awal, kami ada kegiatan doa puasa hari Sabtu. Saya duduk di belakang saudara, di tempat sound itu. Saya duduk di belakang saudara, Pak Soana di sini pimpin penyembahan. Jadi saya waktu duduk saudara, menyembah Tuhan, berbahasa roh menyembah Tuhan, lagi mengagungkan Tuhan. Saudara, tiba-tiba saja saudara, saya lihat sebuah penglihatan itu luar biasa saudara. Itu penglihatan yang sangat hebat buat saya. Saya buka mata karena saya buka mata. Jadi Tuhan bicara banyak. Jadi seiring dengan penglihatan itu Tuhan bicara banyak buat saya. Lidi, kamu atur ini, kamu bikin ini. Waduh, saya tidak karena banyak yang Tuhan bilang. Saya ambil ballpoint, saya catat di kertas. Itu 3 halaman. Sambil ini menyembah Tuhan, semua lagi dalam hadirat Tuhan sedang. Saya catat apa yang Tuhan sampaikan. Saya buka mata saya lihat peristiwa-peristiwa itu masuk. Saya lihat banyak hal. Secara telanjang mata saya lihat itu peristiwa-peristiwa. Saudara, tempat rahasia Tuhan sampaikan. Itu di hadirat Tuhan sampaikan itu. Tuhan melatih karakter saya untuk lakukan sesuatu bukan karena dagingmu, tapi karena aku menuntun engkau. Saya lihat peristiwa di mana Paskah harus berlangsung seperti begini. Lady, kamu harus atur Paskah begini. Waduh Tuhan, saya lihat itu peristiwa itu terjadi. Padahal saya gak ada mikirin Paskah, saya sama sekali gak ada mikirin Paskah sama sekali. Tapi Tuhan mau itu kerjakan. Kamu harus bekerja, kamu harus lakukan tepat sesuai dengan apa yang kamu lihat di dalam roh. Bukan dagingmu yang melakukan ini, lakukan itu. Tapi kamu harus lakukan sesuai dengan tuntunan roh. Dan itu hanya bisa saya dapatkan ketika saya ada di hadirat Tuhan. Tuhan melatih karakter saya supaya berjalan bukan dengan daging, tapi berjalan dengan roh. Untuk matikan saya punya keinginan mau bikin ini, mau bikin itu. Matikan, lalu berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Sampai tadi malam saudara, bicara dengan saya punya beberapa anggota tim. Pastor mau bikin begini, saya bilang enggak, yang saya lihat di alam roh tuh begini.
Sampai tadi malam akhirnya puji Tuhan Yesus. Satu yang masih miss itu semua akhirnya bisa pastor seperti begini. Oh, puji Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan melatih karakternya Daud. Bagaimana dia menjadi pribadi yang sangat positif. Daud menjadi pribadi yang sangat positif. Dia mengampuni Saul. Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dia sangat positif saudara. Dan itu dilatih itu di hadirat Tuhan. Saudara, kadang kita punya ego, kita punya kemarahan, rasa-rasa baku tumbuh. Tapi di hadirat Tuhan kita dilatih saudara. Bagaimana kita rendah hati, bagaimana gali di apa yang harus kamu, pelajaran apa yang kamu petik dari peristiwa ini. Kamunya yang harus berubah. Bukan seperti begitu kira-kira saudara. Itu hanya di hadirat Tuhan kita dapat pelatihan itu. Karena kalau kita sebelum kita diurapi, sama sesudah kita diurapi, kita punya karakter yang sama. Berarti ada yang tidak beres dengan hidup kita saudara. Kita karakternya sama. Kalau dulu suka bicara dari pulau Sumatera sampai pulau Papua bicara orang. Waktu diurapi bicara balik dari Papua sampai Sumatera. Nggak ada orang. Anda sudah diurapi tapi masih ngomongin orang, masih gosipin orang, masih ngomongin pemimpin, masih. Ini pertanyaannya saya, jangan-jangan roh Tuhan sudah pindah dari Anda. Allah melatih keberaniannya Daud dengan cara memperhadapkan dia dengan binatang-binatang buas yang hendak memangsa domba-dombanya. Saudara perhatikan baik. Kalau Daud dimanjakan dengan kakaknya, contoh Elihu. Elihu dampingi Daud untuk gembalakan domba. Waktu binatang buas datang untuk menerkam domba, Daud mungkin kakak. Serigala. Domba. Tapi lihat cara Tuhan. Dia mengkhususkan Daud. You fight alone. Saya bertarung situ sendiri. Beta melatih saya punya kata jadi pemberani. Guys, come on. Jadi kalau ada menghadapi persoalan sendiri, nggak apa-apa. Itu Tuhan sedang melatih Anda menjadi fighter. Jangan udah pastor baru metode, pastor ini tolong metode. Jangan, Anda harus punya pengalaman iman sendiri dengan Tuhan. Kalau Elihu bantu Daud, saudara, Daud nggak akan jadi pemberani. Daud terlatih jadi pemberani karena dia sudah menghadapi binatang-binatang buas yang ingin mencoba menyerang dia punya domba-domba. That's why ketika dia berhadapan dengan Goliat, ya jangan bicara tobanya. Hari ini kita kasih musibah tak leher. Nah, itu dia. Dia yang begini toh. Gitu. Amin. Katakan saya Daud. Jadi saudara notice ini. Kesiapan seseorang untuk diurapi tidak dilihat dari usia tua atau muda, melainkan dari pemenuhan syarat Tuhan. Anda siap dan memenuhi syarat Tuhan, Anda siap diurapi. Tuhan, beta mau dikuduskan. Pastor, beta mau dikuduskan. Pastor, beta mau dilatih. Selama ini beta terlalu ego, beta saya mau dilatih, beta rasa diri, beta benar terus. Tapi Tuhan, beta mau berjalan dalam pengurapan. Beta mau memenuhi syarat Tuhan untuk dipakai. Saudara, Anda lihat dalam 1 Samuel pasal 17, tentara Israel menghadapi tentara Filistin dan Goliat. Mereka ketakutan. Raja Saul punya banyak pengalaman bertempur. Raja Saul, katakan Saul. Tapi ketika Filistin dan Goliat berhadapan dengan Filistin dan Goliat, Saul kecap, ciut. Semua katakan ciut. Ciut. Dia punya pengalaman banyak dalam berperang. Dia telah mengalahkan Filistin beberapa kali. Tapi mengapa kali ini dia takut? Jawabannya satu. Karena roh Tuhan telah mundur dari dia. Dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, sebaliknya Daud memberitahu Saul bahwa dia siap berperang. Raja Saul ketakutan, tapi Daud bilang I'm ready. Bapak Raja, beta yang maju. Saul yang adalah raja ketakutan. Daud belum dinobatkan, dimahkotai jadi raja. Dia diurapi jadi raja. Baru pengurapan jadi raja. Tapi lihat pengurapan itu membuat dia berani. Dia berani. Bapak Raja, beta siap. Begini boleh aneh. Kalau kasih tugas oleh pastoron di gereja. Begini ini. Pastor begini. Jadi terus terang beta saya bisa kajar orang begini. Sungguh mati saya bisa. Kalau katong kasih don tugas berarti katong sebagai pemimpin tahu Anda punya kapasitas itu bisa. Bahkan lebih dari bisa. Anda harus push diri. Pastor, bikin ini. Siap pastor, ini jawaban yang kau mau. Jadi begini pastor, karena kan pastor harus mempertimbangkan. Berangkat, saya bisa ajarin beta. Saya bisa. Bahkan penglihatan terakhir minggu lalu tuh beta lihat
ada satu tamu. Beta bilang, Elmi coba mari pastor bilang saya ini. Bu jadi ini gini. Bayangkan, beta tahu secara manusia dia yang siap. Karena cuma waktu latihan cuma 1 minggu. Siap pastor. Nah ini, harus kejadian orang-orang model kayak gini. Tadi malam beta lihat Jen bagus sekali. Saudara, ini orang yang diurapi seperti begini. Dia tidak pernah menjadi tentara atau bertempur dalam pertempuran apapun. Tapi dia yakin karena Tuhan sudah latih dia di tempat rahasia itu. Maka sebelum berperang dia sudah menang. Saudara, satu-satunya perbedaan antara kemenangan dan kekalahan adalah bukan terletak pada seberapa banyak sumber daya, kekuatan, kepintaran, kekayaan yang Anda miliki di tangan Anda. Tapi kepada seberapa banyak urapan yang ada pada Anda. Buang deh itu kepintaranmu. Pintar doang tapi gak diurapi. Anda punya kepintaran akan dipakai untuk hal yang salah. Pintar tapi diurapi, Anda pasti dipakai Tuhan luar biasa. Kekudusan saja tidak cukup. Karakter doang tidak cukup. Bisa main gitar doang tidak cukup. Bisa nyanyi doang tidak cukup. Pintar secara intelektual doang tidak cukup. Yang dibutuhkan juga urapan. Jadi Anda lihat kalau digabung kekudusan, karakter dan urapan. Kekudusan, karakter, urapan. Ini membuat Daud melakukan banyak perbuatan-perbuatan gagah perkasa dengan Tuhan. Rajin doang tapi gak diurapi gak cukup. Kalau Anda cuma rajin tapi gak diurapi, Anda akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan persungutan. Tapi kalau Anda rajin dan diurapi, sekalipun disuruh banyak, saya tetap bersuka cita pastor. Karena Anda sedang berjalan dalam pengurapan. Sehingga itu bukan jadi beban buat Anda, tapi jadi suatu kehormatan buat saya melayani Tuhan. Kalau Anda jalan dengan pengurapan, Anda tidak akan pernah merasa lelah dan bersungut untuk sebuah tugas yang dikasih bagimu. Enggak. Anda akan terima dengan sukacita dan tahu, I am chosen, saya dipilih untuk ini. Dan saya bersuka cita karena saya dikasih tanggung jawab ini. Saya dalam pengurapan, saya akan bersungut untuk pemimpin, saya enggak bersungut terhadap pemimpin, saya enggak bersungut terhadap teman-teman, saya lakukan. Saudara, itu luar biasa. Jadi satu pengurapan tapi banyak fungsi. Hanya dengan satu pengurapan, Daud memberikan banyak kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Pengurapan memampukan Anda melakukan tujuan kekal Allah dalam hidupmu. Pengurapan membuat apapun yang hilang daripadamu, yang dicuri daripadamu, akan dikembalikan, akan dipulihkan. Anda berjalan dalam pengurapan, apa yang dicuri dari hidupmu, Tuhan kembalikan dan Tuhan pulihkan. Anda berjalan dalam pengurapan, Anda akan terus membuat kemajuan, terobosan, cetak sejarah. Anda akan membuat hal-hal yang baru. Anda akan membuat inovasi-inovasi yang baru. Anda kreatif, Anda produktif, Anda smart di dalam Tuhan. Pengurapan membuat Anda jadi berani. Membuat Anda itu berani untuk menginjili. Berani untuk memperkatakan kebenaran. Berani untuk berdiri dalam memperkatakan kebenaran kepada teman-teman. Berani untuk bersaksi kepada teman-teman. Pengurapan membuat Anda bisa melakukan mujizat. Anda berdoa, teman-teman yang sakit disembuhkan. Itu Anda berjalan dalam pengurapan. Pengurapan membuat Anda punya otak-otak yang tadinya bodoh nih karena nonton film porno. Ya kan? Pornografi diangkat jadi pintar. Ih pastor, tapi kamaran dulu beta bodoh loh. Tapi sekarang beta su pintar. Sehingga ada orang puji diri sendiri, nanti orang yang lihat Anda pintar. Mas Anda lihat perubahan sendiri mana? Nanti orang lain yang lihat, amin. Ada baru 3 hari lah su berubah pintar. Belajar. Kalau mau pintar belajar. Sehingga ada orang, pintar sehingga ada. Belajar, semua bilang belajar. Itu dia. Jadi saudara, doa kami para hamba Tuhan di gereja ini supaya Anda berjalan dalam pengurapan dan menjadi manusia lain seperti Daud. Mazmur 60 ayat 14, kita bangkit berdiri. Lalu kita deklarasikan firman Tuhan ini. Mazmur 60 ayat 14. 1, 2, 3. Belum ada? Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Suhapal? Beta boleh 1 kali suhapal? Belum. Sudah? Mazmur 60 ayat 14. 1, 2, 3. Oke, jadi kata dengan Allah, saya akan melakukan perbuatan-perbuatan. Saya tuh harus bilang dengan iman dalam usaha saya, dalam karir saya, dalam pendidikan saya akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, terobosan-terobosan. Oke, sudah? Sudah? Dengan Allah, saya akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dia punya frase pertama saja, 1, 2, 3. Dengan Allah, saya
Oke, dengan Allah akan saya lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sudah bilang dengan imannya 1, 2, 3. Lagi. Lagi dengan iman. Sambil membayangkan usahamu, pendidikanmu, lagi dengan iman. Sambil membayangkan kantormu. Lagi dengan Allah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin.